Halo warganet, kembali lagi di sini bersama Fauzan Johari. Pada kesempatan video kali ini gue ingin membahas tentang basic configuration Mikrotik ya. Kelanjutan dari kemarin. Jadi kemarin VirtualBox, tapi di sini gue menggunakan device soalnya kemarin gue udah coba pakai VirtualBox untuk DHCP-nya itu agak error ya. Mungkin kalau untuk statik bisa ya. Jadi di sini kita membahas tentang basic configuration Mikrotik dengan DHCP. Nah, apa aja yang kita pelajarin di video kali ini? Pertama kita setting keamanan basic, jadinya ganti password gitu. Setting DHCP client untuk Ether 1, setting NTP, setting DNS, setting IP address dan lokal Ether 2, setting DHCP server Ether 2, dan firewall terakhir. Firewall NAT ya. NAT itu network address translator. Oke, yang pertama kita buka Winbox dulu ya. Di sini gue menggunakan device Hublet RB9412ND ya. RB gratisan lah ya kemarin. Oke, pertama kita login dulu ya, admin dan passwordnya kosong ya, jangan diisi. Oke, di sini kosong. Yang pertama kita tadi setting keamanan ya, sistem user. Jadinya kita ganti, kan kebanyakan orang kadang-kadang ada orang yang iseng untuk sembarang login ya. Jadi ini sangat vital sih kalau misalnya kalian seorang network engineer, harus keamanan login itu harus diutamakan. Jadinya biar orang nggak ngubah-ngubah config ntar kalau misalnya dia masuk. Pertama di sini defaultnya adalah admin dan passwordnya kosong ya. Terus kita sini, oke. Kita tambah lagi di sini, nambah name-nya kita bebas, terserah sih, 01. Terus grupnya adalah untuk memberikan akses ya. Dia kalau misalnya read aksesnya hanya untuk melihat, dan write aksesnya untuk menulis saja. Kalau untuk full aksesnya bisa untuk write dan read ya, full. Terus kita tambahin password ya, password. Oke, kita apply password, kita tambahin 17123 17123. Passwordnya bebas sih, terserah kalian gimana aja. Terus name-nya juga bebas. Oke, kita udah nambahin, apply dan oke. Nah, di sini grupnya kalian bisa lihat ya, full apa aja yang diberikan aksesnya nih. Semuanya checklist kalau full, sedangkan kalau read aksesnya cuma ini doang ya. Terus write aksesnya cuma segini ya. Oke, udah mengerti lah ya. User, terus kita ini disable kita disable untuk adminnya. Terus kita exit dan kita coba login lagi. Seharusnya udah tidak bisa untuk login admin dan passwordnya kosong. Nah, udah nggak bisa berarti ya. Terus kita login menggunakan tadi yang baru, 01. Lalu passwordnya 17123. Kita login, oke, udah bisa, berarti udah terubah. Terus yang kedua adalah kita membahas tentang setting DHCP client Ether 1 dan setting NTP dan setting DNS. Pertama kita setting DHCP client dulu ya. Kita silang aja langsung IP DHCP client. Oke, di sini langsung aja. DHCP client itu arahnya berarti kita meminta DHCP kepada server. Servernya itu ISP gitu. Ini kita kan Ether 1 itu menyambung portnya untuk internet. Jadi kita Ether 1, dan di sini kita mau static DHCP ya. Jadinya static NTP juga, jadinya uncheck. Kalau misalnya kalian mau langsung bisa checklist langsung, udah nggak usah kita atur DNS, nggak usah atur NTP. Jadi kita ngikutin NTP dan DNS-nya dari ISP kita. Terus kita apply, dia searching statusnya sampai bound ya, tulisan bound dan mendapatkan IP address. Langsung kita ke DNS. Kalau misalnya seperti ini udah connect, namun kita ping 888 connect. Namun kalau kita ping DNS Google, ping google.com, dia tidak mau. Nah, dia tidak mau karena invalid value, karena DNS-nya belum disetting. Maka dari itu kita setting DNS terlebih dahulu. Pertama kita allow remote request servernya 8.8.8, lalu
kita tambah lagi 3, tambah di sini 888, terus di sini 88 4.4, terus ini 192 168.0.1. Nah 888 dan 8844 itu server DNS server Google ya. Terus 168.0.1 itu router ya, IP router ISP. Langsung kita apply, oke. Langsung kita cek itu ping google.com. Nah di sini udah bisa ya ping google.com. Maka dari itu DNS sudah selesai. Namun terus kita ketiga kita setting NTP, Network Time Protocol. Kalau kita lihat dari sistem clock, dia jamnya itu masih ngasal ya. Sekarang aja jam 16.35 dan Januari date-nya. Maka dari itu kita harus setting NTP-nya. Kita pertama ke NTP sebentar, di sistem NTP SNTP client. Nah di sini kita enable primary titik 0 titik ID titik pool titik ntp.org. Ini domainnya 1 titik ID titik pool titik ntp titik org. Oke, kita apply. IP address expected error in primary NTP. Oke, kita setting IP address dulu ya, berarti ya kita lewatin SNTP, kita silang aja di sini. Oke, kita cancel. Kita lanjut dulu ya, dia kayak minta IP-nya. Setting IP address di local ether 2 dan setting DHCP. Nah, kita setting IP address dulu di local 2, berarti IP address. Nah, di sini tulisan D itu artinya dynamic. Flag D itu, ini flag namanya ya, bendera. Terus kita tambahin 10.10.10, ini untuk yang lokalnya, /24, jangan lupa pakai slash, itu prefix. Kalau misalnya kalian nggak pakai slash, dia masuknya ke /32 otomatis. Jadinya networknya sama, hostnya sama, broadcastnya sama. Kita ether 2 apply. Oke, ether 2 udah selesai. Terus kita ke DHCP server untuk membuat dari MikroTik ke komputer ya. DHCP setup, ethernya ether 2, next. DNS-nya benar, next. Oke, udah komplit. Berarti udah selesai ya untuk ini. Makanya kita cek IP kita di sini. Sini kita refresh dulu, refresh. Kita cek ya, apakah dia udah mendapatkan IP. Belum ya, di sini belum. Cara ininya tinggal di disable dan enable. Oke, dia akan reconnect kalau misalnya disable enable. Nah, di sini udah dapat ya network 3. Dia kalau kayak gini udah dapat IP dari DHCP server ya. Yes. Kita cek ya. Nah, di sini udah dapat ya 10.10.254. Kalau misalnya 10 kita itu dihitungnya dari belakang ya. 10 sebenarnya IP-nya itu jumlahnya 256. Namun IP awal dan akhir terpakai, IP awal untuk network, IP akhir untuk broadcast, dan di tengah-tengah itu IP hostnya, IP yang akan digunakan oleh device lah ya gitu. Terus kita reconnect, kita setting ini dulu ya, setting firewall system, terus firewall. Oh ya, kalau kita cek dulu ya di sini, kalau misalnya kita CMD ping Google dia masih belum bisa ya, ping 888 dia nggak bisa ya, soalnya dia belum di firewallin, belum di NAT. RTO ya, dia RTO, request timeout. Sedangkan ping Google juga sama ya, google.com, dia juga pasti RTO. Nah, RTO juga ya, request timeout. Terus kita ini lanjut aja. Maka kita cara mengatasinya dengan di bagian firewall, IP firewall NAT, terus tanda plus add, plus itu add, terus actionnya masquerade
masuk wallet, general, ke general lagi, kita ke awal lagi, out interface-nya Ether 1. Dan itu nggak usah disetting lagi ya, chain-nya SR source NAT, terus action-nya masuk wallet. Oke, kita oke, dan kita coba refresh. Nah di sini paketnya udah jalan ya, byte dan paketnya udah jalan, berarti otomatis sudah connect sebenarnya, udah bisa ke internet. Coba kita Google. Oke, dia udah dapat ya byte-nya, time-nya, dan TTL-nya. Coba kita ping 888. Lalu kita coba speed test ya. Speed test. Kita pakai CBN aja, yang iklannya sedikit. Soalnya kadang-kadang Okla ada iklannya. Nggak ada iklannya malah kan. Nah di sini kita udah dapat ya, unduhnya 12 ya, ini dia First Media. Pakai paket yang 15 Mbps. Cuma dapat sekitar segini. Oke, seginilah ya, 10-an lah ya, tuh 9 deh, 9,7, 1 lah. Kadang-kadang nyampe 1 loh. Lagi banyak yang make aja sih. Oke, udah ya, udah connect berarti. Oh ya, NTP tadi, NTP belum ya, dia sistem clocknya masih ngaco ya di sini clock. Di sini udah bener sih, tapi nggak tahu deh. Coba kita NTP aja deh, coba kita NTP ini ya. SNTP client enable. Nah sini 0.0.pool.ntp.org, lalu 1.id.pool.ntp.org. Nah dia pasti ini domainnya servernya NTP Indonesia ya, ID itu regionalnya pool ya gitulah, NTP.org. Apply, dia akan berubah menjadi IP. Oke, udah sekian dari saya, semoga bermanfaat. Oh ya, sebelumnya gue kasih tahu dulu, sebelumnya semua konfigurasian orang itu sebenarnya beda-beda, jangan berpatok kepada konfigurasian ini. Jadi konfigurasian ini untuk gini loh caranya gitu loh, ngertilah. Jadinya semoga bisa bermanfaat, bisa menjadi pembelajaran kalian. Semoga bermanfaat lah gitu. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like. Dan kalau kalian suka dengan konten ini, oh ya by the way, konten kita itu tentang networking. Inti dari kontennya networking sih, tapi kita bisa review device atau apapun itulah, pokoknya general sih. Oke, sekian, terima kasih.